So why do you want this job? I just really enjoy being a housemaid. Bayangkan kamu sedang terdesak mencari pekerjaan, lalu tiba-tiba diterima di rumah mewah keluarga kaya raya. Istrinya cantik, suaminya tampak sempurna, dan gajinya besar. Kedengarannya seperti mimpi. Tapi bagi Millie, mimpi itu berubah jadi mimpi buruk. Perlahan, Millie mulai sadar ada yang tidak beres. Nina, sang nyonya rumah, punya kepribadian mengerikan, bisa lembut sesaat lalu tiba-tiba meledak karena hal sepele. Di tengah situasi itu, Andrew, suaminya, tampil sebagai sosok penyelamat. Tenang, perhatian, dan membuat Millie merasa aman, hingga hubungan terlarang pun terjadi. I want you to feel safe here. I do. Theodore. Namun ada satu aturan aneh. Kamar Millie di loteng hanya bisa dikunci dari luar. Bekas cakaran kuku di pintu kamar dan peringatan sang tukang kebun seharusnya jadi tanda bahaya. Tapi saat Millie merasa dialah yang sedang menjebak, justru ia sendiri yang terperangkap dalam permainan psikologis mematikan. What are you doing here? I work here. Lalu siapakah korban sebenarnya? Siap-siap diputar balik oleh plot twist film ini. Menurut kalian, siapa yang paling jahat? Komen di bawah. Langkah Millie terhenti tepat di depan gerbang megah, kediaman keluarga Winchester. Pilar-pilar tinggi dan detail arsitektur yang mewah, seolah menguji nyalinya. Dari balik pintu, Nina, sang pemilik rumah, menyambutnya dengan senyum yang nyaris terlalu sempurna. Pertemuan itu bukan sekadar perkenalan, melainkan sebuah audisi, kesempatan terakhir bagi Millie untuk memperoleh pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. I just realized I really enjoy being a housemaid. Sambil mengajaknya berkeliling rumah yang luas dan sunyi, Nina menjabarkan rutinitas harian yang harus dijalani. Tidak ada tugas yang terdengar berlebihan, semuanya tampak seperti pekerjaan pembantu biasa. Nina bahkan menjanjikan hari libur setiap hari Sabtu. Ia mengaku kehamilannya membuat kehadiran Millie sangat dibutuhkan, dengan satu syarat mutlak. Millie harus tinggal di kamar loteng yang terletak di puncak bangunan. It's perfect. Good. Pertemuan itu ditutup dengan kalimat singkat yang menggantung, samar antara harapan dan penolakan. Millie tak berani berharap banyak, ia menyimpan rahasia besar. 10 tahun hidupnya telah terkubur di balik jeruji besi. Status sebagai mantan narapidana membuatnya mustahil mendapatkan surat kelakuan baik, memaksanya menyusun CV palsu yang dibangun di atas kebohongan. Ia sudah siap menerima penolakan, yakin pemeriksaan latar belakang akan segera membongkar masa lalunya. Saat itu, hidup Millie berada di titik terendah. Ia dicampakkan dari keluarganya sendiri, hidup berpindah-pindah tanpa tujuan. Mobil tua menjadi tempat berteduh, toilet umum menjadi satu-satunya ruang untuk membersihkan diri. Namun tepat ketika aparat kepolisian menegurnya karena parkir sembarangan, keajaiban terjadi. Ponselnya bergetar, kabar dari Nina bahwa Millie diterima bekerja. Bye, Millie. Yes. Ketika kembali ke rumah Winchester, Millie berpapasan dengan seorang pria bernama Enzo yang tengah mengutak-atik sistem keamanan gerbang, tak banyak kata terucap. Nina menyambut Millie dengan lembut, langsung menyerahkan daftar pekerjaan yang tampak tak ada habisnya. Malam harinya, Millie diperkenalkan kepada Andrew, suami Nina dan putri mereka, Cecilia yang biasa dipanggil Sisi. Andrew menunjukkan keramahan yang hangat dan menenangkan, kontras dengan Sisi yang menatap Millie dengan sorot mata dingin, syarat kebencian. Meski diajak makan bersama di meja keluarga, Millie memilih menjaga jarak dan mengakhiri malamnya lebih awal di kamar loteng. Di sanalah ia menyadari kejanggalan pertama. Pintu kamarnya dipasangi pengaman ganda dari luar, sementara jendelanya adalah kaca mati yang sama sekali tak bisa dibuka. Rasa cemas sempat mencengkeram, hingga Nina datang membawakan makan malam dengan suara lembut yang menenangkan.
Ia menjelaskan bahwa kamar itu dulunya gudang dokumen penting milik Andrew dan berjanji akan memperbaiki ventilasinya di kemudian hari. Untuk sementara, Millie memilih percaya. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Gaji yang besar, perlakuan yang tampak manusiawi, bahkan sebuah ponsel baru. Semua itu membuat Millie merasa seolah hidupnya akhirnya diberi kesempatan kedua. Saat fajar tiba, dan ilusi itu pun sirna. Nina! Millie terbangun oleh teriakan histeris Nina yang panik karena berkas pidatonya menghilang. Tanpa alasan jelas, amarah Nina diluapkan sepenuhnya pada Millie, hingga Andrew harus turun tangan untuk menenangkan istrinya. Ketegangan tak berhenti di situ. Kelsey. Saat bekerja, Millie sempat berpapasan dengan Enzo yang memberi isyarat aneh, seolah ingin memperingatkannya tentang sesuatu. Namun pria itu langsung bungkam begitu Nina muncul. Di kesempatan lain, Millie menemukan obat penenang saat membersihkan kamar mandi, penemuan yang justru berujung teguran dari Nina. Meski suasana rumah kian mencekam dan Sissy terus menunjukkan sikap bermusuhan, Millie tetap menaruh simpati pada Andrew, sosok pria yang ia anggap ideal, tenang, peduli, dan penuh pengertian. Malam itu, sambil menelusuri profil media sosial sang majikan, Millie terlelap dengan sebuah angan-angan, membayangkan suatu hari ia bisa memiliki pendamping hidup seperti Andrew, tanpa menyadari bahwa rumah ini perlahan sedang menutup pintunya dari dalam. Rencana Millie untuk memanfaatkan waktu luang di akhir pekan hampir saja kandas. Meski awalnya Nina memberikan larangan keras, intervensi dari Andrew menjadi penyelamat yang mengizinkan Millie pergi. Pertemuan yang direncanakan Millie ternyata bukan urusan pribadi biasa, melainkan kewajiban hukum untuk menemui petugas pembebasan bersyarat. Di balik statusnya sebagai pembantu, ia menyimpan rahasia kelam. Sebuah vonis 15 tahun penjara yang berhasil ia pangkas menjadi 1 dekade berkat perilaku teladan. Kenyataan sebagai bekas narapidana inilah yang ia jaga rapat-rapat agar tidak terendus oleh majikannya. Ketentraman Millie terusik saat Nina menghubunginya secara mendadak, memerintahkannya untuk menjemput Sissy di tempat les tari. Namun, sesampainya di sana, kenyataan pahit terungkap bahwa Sissy sudah mengatur janji menginap di rumah kawan sebayanya, sebuah rencana yang sebenarnya sudah diketahui dan disetujui oleh Nina sendiri. Millie menyadari bahwa ia hanyalah korban dari permainan pikiran sang nyonya rumah. Ia memilih bungkam dan menelan kekesalannya dalam ketenangan. Cobaan belum berakhir. Sekembalinya ke rumah, kehadiran Evelyn, sang ibu mertua yang angkuh, menambah beban mentalnya. Kritikan pedas mengenai penampilan Millie dilontarkan tanpa saring. Di saat yang sama, ia diperkenalkan pada sebuah piring porselen yang dianggap sebagai pusaka keluarga yang tak ternilai harganya. Drama memuncak ketika Nina sengaja memaki Millie di hadapan Evelyn dengan tuduhan palsu mengenai insiden di tempat balet. Dalam tekanan itu, Millie hanya bisa memasrahkan diri pada sang pencipta. Sebuah pertemuan tak sengaja terjadi di ruang bawah tanah saat Millie yang sulit memejamkan mata berpapasan dengan Andrew. Alih-alih mendapatkan amarah karena memasuki area pribadi, Andrew justru menunjukkan sisi humanisnya dengan mengajak Millie berbincang sembari menonton televisi. Di sana, Andrew membongkar tabir masa lalu istrinya. Sebuah trauma hebat akibat kebakaran yang merenggut nyawa orang tua Nina, yang kemudian membentuk watak Nina yang meledak-ledak. Keakraban sesaat itu hampir menjadi petaka ketika Nina memergoki mereka. Amarah Nina meledak, mengancam posisi pekerjaan Millie. Dengan segala kerendahan hati, Millie bersujud memohon ampunan agar tidak didepak dari rumah tersebut. Oh, Millie. Stay the fuck away from my husband. Kebenaran mulai terkuak satu demi satu. Melalui pembicaraan yang tak sengaja terdengar, Millie mengetahui bahwa alasan Nina mempekerjakannya bukanlah karena kehamilan, melainkan hanya sebagai bahan cemoohan di depan teman-teman sosialitanya. Dari bisik-bisik para tamu itu pula, Millie mendengar selentingan mengenai kondisi psikis Nina yang rapuh dan sejarah pengobatannya.
Didorong rasa penasaran, Millie melakukan investigasi kecil di kamar mandi utama. Temuannya mengejutkan. Deretan botol obat psikotropika yang mengonfirmasi bahwa kesehatan mental Nina memang sedang tidak stabil. Malam itu, Andrew kembali mencurahkan isi hatinya, termasuk pengakuan bahwa Sissy bukanlah darah dagingnya, meskipun ia menyayanginya tanpa syarat. Ketegangan mencapai klimaksnya saat tengah malam, ketika Millie mendapati Nina berdiri di ambang pintunya dengan senjata tajam di tangan. Andrew? Ketakutan itu sedikit mereda saat fajar tiba, di mana Nina mendadak berubah menjadi sosok yang sangat dermawan, memberinya pakaian mewah dan meminta bantuan untuk mengatur rencana liburan romantis bersama Andrew. Kepingan puzzle terakhir ditemukan Millie saat berbincang dengan salah satu orang tua murid di tempat balet. Sebuah rahasia mengerikan terungkap. Nina pernah mencoba mencelakai Sissy secara fatal dan berniat mengakhiri hidupnya sendiri beberapa tahun silam. Riwayat perawatan di institusi gangguan jiwa yang cukup lama menjelaskan segalanya. Kini, Millie menyadari bahwa ia sedang tinggal di bawah atap yang sama dengan bom waktu yang siap meledak kapan saja. Langkah kaki Millie membawanya pulang dengan hati penuh tanda tanya. Ia berniat menggali kembali memori kelam keluarga itu melalui Enzo, namun niat tersebut kandas seketika Nina muncul dengan ledakan emosi yang tak terduga. Pemicunya tampak sepele. Selembar tiket pertunjukan Sabtu malam yang dipesan Millie, jadwal yang tanpa disadari bertabrakan dengan agenda seni Sissy di sekolah. Meski Millie bersikeras bahwa ia hanya menjalankan perintah, Nina menutup mata dan telinga. Ia bahkan menuntut ganti rugi atas apa yang ia sebut sebagai kerugian pribadi. Di tengah tekanan itu, Andrew kembali hadir sebagai pelindung, meredam amarah istrinya sekaligus menyelamatkan Millie dari situasi yang kian tak rasional. I'm sorry. Sweetheart? Keadaan berubah ketika Nina harus fokus mengurus kegiatan sekolah Sissy, meninggalkan Andrew dan Millie dalam keheningan rumah yang canggung. Okay, sorry. Shit. Andrew, dengan nada yang tak memberi ruang penolakan, meminta Millie tetap menggunakan tiket Broadway tersebut. Tanpa teman untuk diajak pergi, Millie akhirnya menerima tawaran tak terduga dari sang majikan untuk berangkat bersama. Malam itu, ia mengenakan gaun pemberian Nina, dan tanpa disadari, penampilannya justru mencuri perhatian Andrew. Di mata dunia luar, mereka bukan lagi majikan dan pelayan, melainkan dua sosok yang tampak serasi. Terlebih ketika mereka larut dalam tarian di sebuah bar, batas-batas sosial seolah memudar. Andrew, dengan sikap pria elegan, memastikan mereka bermalam di kamar hotel terpisah. Namun ketenangan itu terusik ketika ponsel Millie dibanjiri pesan penuh kebencian, disusul surat pemecatan dari Nina. Dalam kerapuhan emosi dan air mata yang diam-diam dihapus Andrew, sebuah batas moral terlewati dalam keheningan malam. Pagi itu mereka berdua bersepakat, malam tadi harus dikubur dalam-dalam, tak boleh sampai tercium oleh Nina. Namun begitu tiba di rumah, sebelum sang nyonya kembali, perasaan hasrat mereka berdua muncul kembali. Nafsu itu kini lebih kuat, lebih menggebu, tak tertahankan lagi. Fuck it. Ironisnya, Nina pulang membawa permintaan maaf. Ia berdalih bahwa tekanan mentallah yang memicu ledakan emosinya sebelumnya. Namun suasana kembali tegang ketika ia melontarkan pujian bernada sinis atas kemampuan memasak Millie, lalu dengan sengaja menyinggung masa lalu Millie sebagai mantan narapidana yang menghabiskan 10 tahun di balik jeruji. Rahasia yang terbuka itu bukan hanya mengguncang Millie, tetapi juga memicu kekecewaan di mata Andrew. Ketegangan memuncak ketika Millie diminta berbelanja menggunakan mobil Nina. Di sana, seorang tetangga yang gemar mencampuri urusan orang lain mengungkap fakta mengejutkan. Ponsel iPhone yang digunakan Millie bukan sekadar alat komunikasi, melainkan perangkat pelacak yang memungkinkan Nina memantau setiap pergerakannya.
Seketika, Millie sadar, Nina mungkin telah mengetahui segalanya. Firasat buruknya menjadi nyata saat polisi menangkap Millie atas tuduhan pencurian mobil di area parkir. Ia paham ini bukan kebetulan, melainkan langkah terencana Nina untuk menyingkirkannya. Namun kedatangan Andrew membalik keadaan. Di hadapan hukum, ia berhasil mengurai benang kusut tersebut sebagai miskomunikasi dan sekali lagi berhasil menyelamatkan Millie. Dalam perjalanan pulang, Millie akhirnya mengakui kebohongannya tentang status narapidana kepada Andrew. Namun bom sesungguhnya meledak setibanya mereka di rumah. Nina, yang telah menggenggam bukti perselingkuhan suaminya, mengancam akan menyeret Millie kembali ke penjara melalui petugas pembebasan bersyarat. Muak oleh manipulasi dan drama tanpa akhir, Andrew mengambil tindakan keras. Ia mengusir Nina dari rumah, sekaligus dari lingkaran keluarganya sendiri. Kini, Millie dan Andrew memulai babak baru di rumah megah itu. Dari luar, hidup mereka tampak nyaris sempurna, hingga sebuah insiden kecil meretakannya. Sebuah porselen antik pecah saat Millie terdistraksi oleh kehadiran Enzo di halaman. Amarah Andrew meledak dengan cara yang tak pernah Millie lihat sebelumnya, berujung pada pemecatan Enzo, saksi bisu terakhir dari rahasia yang tersisa. Suasana mendadak mencekam saat Andrew menggiring Millie menuju bilik sempit yang dulu ditempatinya sewaktu bekerja sebagai pembantu. Tanpa kecurigaan, Millie menenggak minuman pemberian pria itu yang ternyata telah dicampur zat penenang. Begitu kesadarannya pulih, ia mendapati dirinya terisolasi dalam ruangan pengap yang terkunci rapat dari sisi luar. Awalnya, Millie mencoba berpikir positif dan menganggap ini sekadar lelucon. Namun, suara Andrew dari balik daun pintu menghancurkan harapannya. Dengan nada bicara tanpa emosi, ia menegaskan bahwa penyekapan ini adalah konsekuensi atas kecerobohan Millie merusakkan pajangan keramik antik miliknya. Kontras dengan penderitaan Millie, pemandangan di sudut lain justru memperlihatkan pemandangan ganjil. Nina, yang seharusnya terpuruk karena terusir dari kediaman Winchester, malah tampak berseri-seri. Baginya, angkat kaki dari istana megah itu bukanlah sebuah aib, melainkan pelarian dari penjara emas yang menyiksanya selama ini. Ia merayakan kepergiannya dengan penuh sukacita, seolah baru saja memenangkan kemerdekaan. Akar dari kegembiraan aneh ini tersimpan rapi dalam sebuah dokumen rahasia, sebuah surat yang disusun Nina untuk Sisi. Catatan itu awalnya dipersiapkan sebagai pesan terakhir jika nyawanya melayang di tangan keluarga Winchester. Di dalamnya, terbentang kronologi kelam yang memutarbalikkan persepsi siapapun yang membacanya. Kisah ini berakar dari masa kuliah Nina, di mana ia dikhianati oleh seorang pengajar yang enggan bertanggung jawab atas kehadiran Sisi. Sebagai orang tua tunggal, Nina berjuang keras meniti karir sambil mengasuh bayinya. Sebuah insiden memalukan terjadi saat rapat penting. Rembesan air susu ibu terlihat pada pakaian kerjanya, memicu rasa malu yang luar biasa di hadapan rekan sejawat. Namun, di tengah rasa malu itulah Andrew muncul sebagai sosok pahlawan. Ia menunjukkan empati yang tampak tulus, hingga hubungan mereka melesat cepat. Hanya dalam kurun waktu 1,5 bulan, janji suci pernikahan pun terucap. Nina merasa telah menemukan pelabuhan terakhir. Ia menganggap Andrew sebagai obat atas luka masa lalunya, sebagaimana ia mengira dirinya adalah pengganti bagi Katie, mantan tunangan Andrew yang menghilang. Let me make you a cocktail. There she is. Hi. Madu pernikahan berubah menjadi empedu saat Andrew mulai menunjukkan obsesi gilanya. Hanya karena masalah tatanan rambut yang dianggap tidak rapi, Andrew menjebak Nina di lantai atas. Di sana, ia memberikan hukuman yang tidak manusiawi. Nina diwajibkan mencabut 100 helai rambut beserta akarnya demi mendapatkan kebebasan. Kekejaman Andrew tidak berhenti di situ. Saat 1 helai rambut dianggap tidak sesuai standar,
Nina dibiarkan membusuk tanpa asupan nutrisi selama berhari-hari. Puncaknya terjadi ketika Andrew memberikan minuman bius setelah Nina hampir mati kelaparan. Saat ia terbangun, sebuah mimpi buruk nyata telah menanti. Sisi ditemukan tak bernyawa di dalam bak air, dan Nina justru dijebak sebagai pembunuh darah dagingnya sendiri. Kabar miring yang sempat singgah di telinga Millie ternyata adalah skenario yang disusun rapi oleh Andrew untuk menghancurkan reputasi Nina. Bertahun-tahun Nina menjadi langganan institusi kejiwaan karena setiap protesnya dianggap sebagai gangguan mental oleh publik yang telanjur mendewakan keluarga Winchester. Di antara tembok ketidakpercayaan, hanya Enzo sang pekebun yang melihat kebenaran. Sayangnya, upaya Enzo memalsukan identitas agar Nina bisa lari selalu bisa dipatahkan oleh dominasi Andrew. Memahami bahwa Andrew adalah predator yang haus akan pengabdian wanita, Nina menyusun strategi berbahaya. Ia sadar ia membutuhkan tumbal untuk mengalihkan atensi suaminya. Pilihan itu jatuh pada Millie, seorang wanita yang baru menghirup udara bebas setelah 1 dekade di penjara, sosok yang dianggap pas untuk masuk ke dalam jerat Andrew. Enzo sempat merasa iba dan menentang rencana tersebut, namun Nina yang sudah kehilangan akal sehat demi menyelamatkan sisa hidupnya tidak peduli. Millie dikorbankan demi sebuah tiket keluar dari neraka. Kini, di dalam ruang isolasi yang dingin, Millie dihadapkan pada kenyataan pahit. Andrew melemparkan pecahan keramik dan memerintahkannya untuk melukai tubuhnya sendiri sebanyak 21 kali, representasi dari setiap serpihan barang yang pecah. Di tengah rasa sakit yang mendera, Millie akhirnya tersadar. Ia hanyalah pion dalam papan catur yang disusun Nina untuk menukar posisi mereka di bawah kendali pria iblis tersebut. Lamunan itu menyeret Millie kembali pada tragedi belasan tahun silam. Ia pernah meringkuk di balik jeruji besi bukan tanpa sebab. Demi menyelamatkan sahabatnya di asrama, Millie terpaksa menghabisi seorang pemuda yang berusaha menodainya. Nasib buruk mengikutinya. Pelaku berasal dari keluarga bangsawan berpengaruh, sosok yang kekuasaannya menyerupai pria yang kini menyiksanya. Dengan sokongan uang dan jaringan sang konglomerat, pembelaannya kandas di persidangan. Millie divonis 15 tahun penjara, hukuman atas keberanian melindungi kehormatan orang lain. Di kamar yang sunyi dan mencekam itu, Millie nyaris menyerah pada perintah gila sang tuan rumah, merobek kulitnya sendiri. Namun kilatan baja dari pisau dapur yang sempat ia sembunyikan membangkitkan naluri bertahan hidup. Ia melukai tubuhnya berkali-kali, berpura-pura menuruti hasrat sakit pria tersebut, sembari menunggu celah. Saat sang pria mendekat untuk menikmati penderitaannya, Millie menerjang dan berhasil mengurungnya dalam ruang gelap. Semua ini sejatinya bagian dari rencana rahasia sang istri sah. Nina merekrut Millie dengan sadar, memahami bahwa masa lalu kriminal wanita itu dapat menjadi senjata untuk memutus rantai kekerasan yang selama ini menjeratnya. Namun tindakan Millie melampaui skenario awal. Ia menyodorkan perkakas dan memaksa sang tuan rumah mencabut bagian dari mulutnya sendiri, tebusan atas kepalsuan dan teror yang selama ini disembunyikan di balik citra keluarga terhormat. Tak berhenti di situ, Millie menghancurkan koleksi barang pecah belah berharga milik dinasti tersebut. Ancaman api menjadi klimaksnya. Satu penolakan lagi, dan ruangan itu akan berubah menjadi krematorium. Di tempat persembunyian, sang putri dilanda rasa bersalah karena membiarkan orang asing menghadapi ayahnya sendirian. Mendengar kegelisahan anaknya, sang ibu akhirnya menyadari kekeliruannya. Ia bergegas kembali ke rumah, tanpa mengetahui bahwa sang suami telah berhasil melepaskan diri, dipenuhi amarah dan dendam. Benturan fisik pun tak terhindarkan. Dalam kekacauan itu, Millie sempat menjauh, meninggalkan sang istri sah kembali terpojok. Sang suami melontarkan ancaman terakhir, menjebloskannya ke rumah sakit jiwa selamanya. Di ambang keputusasaan, sang istri memilih jalan maut. Namun tepat sebelum ajal menjemput,
Millie kembali muncul dan mendorong pria itu menuju kematian yang tak bisa ditawar. Sang istri merekayasa skenario jatuh dari tangga dengan merusak pencahayaan. Meski Millie memperingatkan bahwa luka-luka di tubuh jenazah terlalu mencolok, sang istri tetap bersikeras dan membiarkan Millie pergi. Ketika otoritas tiba, kisah musibah tak terduga tetap dipertahankan. Seorang detektif yang menangani kasus itu justru menunjukkan empati tak terduga. Ia memiliki keterkaitan pribadi dengan korban kekejaman sang pria di masa lalu. Mengingat kehancuran saudaranya akibat keluarga tersebut, sang detektif memilih menutup mata dan mengesahkan berkas sebagai kecelakaan murni. To mourn the tragic passing of Andrew Winchester. Di pemakaman, sang ibu mertua menaruh curiga pada cacat fisik jenazah putranya. Namun sang istri menanggapi dingin dan berlalu. Ia menemui Millie untuk terakhir kalinya, menyerahkan kompensasi finansial yang cukup besar, bekal untuk memulai hidup baru. Kisah berakhir dengan Millie melamar pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di sebuah kediaman mewah lain. Saat ia menangkap memar di nadi sang majikan baru, alih-alih ciut, senyum tipis penuh makna terukir di wajahnya. Millie tahu persis apa yang harus ia lakukan selanjutnya. When would you like me to start? This